Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga Anda sehat selalu. Kali ini Regenza mengutip salah satu berita di media elektronik, tentunya terkait masalah survei yang menyatakan negara mana yang lesu tentang seksualitas. Dalam survei Durex Global Research Februari tahun 2014, seperti dilansir situs The Research, terdapat daftar negara-negara yang lesu untuk urusan senggama. Aneh kan? Ya, 5 negara yang warganya paling ogah berhubungan seks. Kita tahu ya, kenapa. Pasti di benak Anda seperti itu pertanyaannya, termasuk saya sendiri sebelum baca artikel ini. Tetapi itulah manusia, itulah kenyataannya, dan itulah problematik yang harus kita tahu. Ya, bagi Anda yang belum tahu, silahkan untuk perhatikan channel ini sampai tuntas. Rupanya ada lembaga yang aktif memantau aktivitas ranjang warga seluruh dunia. Tim dari produsen kondom Durex memetakan mana saja negara dengan warga rajin berhubungan badan dan mana yang kehidupan seksnya menyedihkan. Muncul pertanyaan, bagaimana cara Anda mengukurnya? Bagaimana Anda cara atau mendapatkan informasi itu? Nah, mengukurnya bagaimana? Lewat wawancara interaktif, memantau beberapa variabel, misalnya tingkat stres harian narasumber, jumlah orgasme saban seks, rutinitas bersenggama, hingga penilaian kualitatif tiap individu soal kepuasannya dengan pasangan. Berikut daftar negara yang coba kami rangkum dari beberapa sumber, dari beberapa artikel yang mungkin bisa Anda perhatikan. Oke, yang pertama adalah Singapura. Anda pasti tahu Singapura negara apa? Negara Asia yang sangat pesat dan negara maju yang ada di Asia, khususnya Asia Tenggara. Nah, pertanyaannya adalah, apakah mungkin di Singapura itu seksnya menurun? Ya, warga negara kota ini rupanya cukup malas dengan seks. Walau 62% populasi dewasa mengaku melakukan hubungan badan setidaknya sekali per pekan. Jadi memang 1 minggu sekali ya. Tapi tingkat kepuasannya cuma 35%. Jumlah warga yang memilih mengurangi aktivitas seks bahkan meningkat bila dibandingkan data Durex pada 5 tahun lalu. Di luar itu, Durex memetakan beberapa alasan mengapa 37 responden dari Singapura kini malas bersenggama. Pertama adalah beban kerja yang makin berat di kalangan kelas menengah. Pulang kerja sudah capek, malas, harus olahraga tengah malam. Alasan kedua adalah hukum Singapura mengatur bahwa memperjualbelikan benda berbau pornografi terlarang, walau menontonnya dari internet dibolehkan. Syahwat masyarakatnya pun ikut turun. Nah, itu dia sebabnya ya. Coba Anda perhatikan kembali ya. Kedua, Inggris. Inggris adalah salah satu negara di Eropa, negara adidaya, negara hebat, negara baju, dan sangat-sangat modern serta fenomenal tentunya, karena memang di Inggris ini adalah negara kerajaan, di mana negara itu terkenal juga dengan seksualitas yang tinggi. Tapi kenapa jadi turun? Warga Inggris Raya meliputi Pulau Irlandia Utara, Wales, dan Skotlandia ternyata adem ayem untuk urusan ranjang. Dari survei Durex tahun lalu, 55% warga mengaku masih mau berhubungan badan seminggu sekali, berarti sama dengan Singapura ya. Tapi soal kepuasan cuma dinyatakan adalah 40% responden. Angka seks bebas di Inggris juga tidak setinggi Jerman, yang 2/3 warganya mengakui biasa menjalani cinta satu malam. Lalu kenapa bisa begitu? Jawabannya nyaris sama dengan Singapura. Semakin maju perekonomian, maka waktu tersisa buat melakukan seks bertambah, kurang dinikmati, dan malahan menghilang. Berikutnya, ketiga adalah negara Nigeria. Nigeria adalah salah satu negara yang memang ngetop di dunia, khususnya di benua Afrika.
Semua Anda tahu bahwa Nigeria adalah negara kaya, negara super lah di negara Eropa. Di Afrika. Nah, kenapa? Nah, walau negara paling kaya minyak di Afrika, Nigeria ternyata tidak kaya soal urusan senggama. Sama seperti Amerika Serikat, cuma 53% warga Nigeria yang doyan ngeseks setiap minggu. Intensitas hubungan badan warga Nigeria bahkan lebih rendah dari AS. Tapi yang menarik, untuk warga aktif bersenggama periodenya lama, rata-ratanya sekitar 24 menit. Tapi tidak semua warga demikian. Durex belum melansir alasan detail bagaimana masyarakat negara kaya di benua Afrika ini malah kurang aktif berhubungan badan. Berikutnya adalah Jepang. Jepang adalah negara adikuasa di Asia pulau atau benua Asia. Kok pulau ya? Benua Asia. Jadi Jepang ini pasti Anda sudah menerka kenapa Jepang kurang dalam hal seks. Memuaskan mungkin cuma masalah masing-masing individu, tapi bila yang merasakannya mendekati separuh populasi, berarti ada masalah di sebuah negara. Laporan dilansir pemerintah Jepang 2 hari lalu menunjukkan permasalahan suram akibat lesunya seks. Peserta jejak pendapat Asosiasi Perencana Keluarga Jepang menyatakan 49,3% warga mengaku tidak berhubungan seks lebih dari 1 bulan. Dampaknya serius, masa depan Jepang terancam dengan angka kelahiran semakin anjlok. Sebetulnya bukan kejutan bila Jepang ada di puncak daftar negara yang warganya malas berhubungan badan. Sejak lama, isu ini sudah berembus ke dunia internasional karena Jepang memang dikenal di dunia adalah negara yang dengan disiplin yang tinggi, kerja keras, dan memang sangat lebih teknik bisnis yang diutamakan. Resesi Jepang selama 2 dekade terakhir juga dipicu oleh semakin berkurangnya penduduk usia muda. Lagi-lagi karena lebih banyak warga pilih menjomblo. Mending kalau cuman tidak punya pacar, lah ini juga ogah melakukan seks. Setahun rata-rata lahir 250.000 bayi dari populasi 35 juta orang. Namun di ibu kota London, Inggris, kelahiran mencapai 135.000 per tahun, padahal populasinya hanya 8,3 juta orang. Data Durex menunjukkan 20% lelaki Jepang rentan antara usia 25 sampai dengan 29 tahun mengaku tidak tertarik dengan segala hal berbau seks. Dalam arsip berita Daily Mail, tak sedikit warga Jepang memilih menjalin hubungan dengan boneka daripada manusia lantaran ogah menemukan kekacauan, konflik, masalah yang biasa terjadi antara suami istri. Nah, rajin bersenggama ternyata banyak manfaatnya. Omong-omong, Indonesia ada di posisi berapa ya? Oke, kita bahas dulu Amerika Serikat, negara adidaya, negara USA yang ada di benua Amerika. Ini Amerika kenapa ya? Pasti orang nih banyak yang komen ya. Jepang dengan videonya, Amerika dengan kebebasannya, tetapi nyatanya memang lesu untuk seksualitas. Kita bahas ya. Walau statusnya adalah negara adidaya, ternyata penduduk Amerika kurang berdaya di atas ranjang. Padahal kurang apa coba? Sumber untuk bikin pikiran negara AS di AS. Industri pornografi tumbuh subur, alat bantu seks dijual bebas pada warga dewasa, dan masih banyak lagi. Nyatanya, Durex mencatat hanya 53% warga AS yang rutin berhubungan badan sepekan sekali. Kelihatannya masih mayoritas, tapi bila mengingat status Amerika sebagai negara berpenduduk terbanyak ketiga di dunia, maka jumlah orang yang ogah-ogahan bersenggama sangat tinggi. Lebih parah lagi, cuma 48% yang merasa kehidupan seksnya bahagia. Ini termasuk faktor yang memicu tingginya angka perceraian di negara Amerika. Nah, bagaimana di Indonesia, negara kita? Salah satu faktor penyebab adalah kemajuan teknologi yang semakin canggih, memudahkan setiap orang dalam mengakses konten-konten dewasa seperti perilaku seks bebas dapat dengan mudah dipantau dan diterima oleh masyarakat Indonesia. Dahulu, budaya seks bebas identik dengan budaya barat. Kini mulai
merambah ya ke seluruh pelosok bumi, tak terkecuali kota-kota di Indonesia yang berubah menjadi kota seks karena budaya seks bebas tertinggi dan terparah seiring pesatnya kemajuan teknologi. Di Indonesia, terutama di kota-kota besar, kini perilaku budaya seks bebas bukan lagi sesuatu yang tabu, sehingga beberapa kota di Indonesia mendapat julukan kota seks. Nah, setelah ini nanti akan saya sampaikan beberapa destinasi seks terkuat yang ada di Indonesia. Jadi pantengin terus Regenca Channel tentang kehidupan seks dan kehidupan sehari-hari yang harus Anda ketahui. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Regenca.